Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Adianti dengan NIM 2200847 dari Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur kelas A Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kelas literasi ICT dan media pembelajaran ini, saya akan mempresentasikan mengenai meningkatkan pemahaman siswa SMK untuk membuat gambar side plan dengan media pembelajaran yang kreatif. Setelah ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu media apa sih yang saya gunakan dan pertimbangan saya memakai media tersebut untuk dijadikan media pembelajaran. Di sini saya memakai dua media pembelajaran dengan menggabungkan kedua media tersebut dalam satu waktu, karena sebenarnya kedua media tersebut saling melengkapi dilihat dari kelebihan dan kekurangannya dan juga agar tidak terlalu monoton. Jenis media yang pertama yaitu menggunakan AutoCAD. Apa sih AutoCAD itu? Biasanya aplikasi ini sudah tidak asing bagi siswa SMK. Namun, dilihat dari pengertiannya, AutoCAD adalah software Computer Aided Design atau disingkat CAD yang banyak digunakan untuk membuat gambar teknik 2D dan 3D. AutoCAD dapat menjadi media pembelajaran efektif untuk berbagai mata pelajaran, terutama yang berkaitan dengan desain dan teknik. Sebagai pertimbangannya, berikut kelebihan dan kekurangan dari menggunakan media ini sebagai media pembelajaran. Kelebihan yang pertama yaitu mudah digunakan. AutoCAD sendiri memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah dipelajari, bahkan bagi siswa yang belum terbiasa dengan software CAD. Yang kedua yaitu fleksibel. Siswa dapat mengerjakan tugas dan proyek secara mandiri dengan menggunakan AutoCAD dan guru pun bisa memantau kemajuan mereka secara online. Yang ketiga yaitu ketepatan dalam menggambar. Yang keempat, keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. AutoCAD merupakan software yang banyak digunakan di dunia industri. Dengan belajar AutoCAD, siswa dapat keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan nantinya. Yang terakhir yaitu meningkatkan minat belajar. Di sisi lain, kekurangannya yaitu biaya lisensi, karena aplikasi ini dibuat di luar negeri sehingga ada biaya lisensi jika ingin menggunakannya. Namun sebagai solusinya, kita bisa menggunakan akun pelajar saat mendaftar sehingga bisa mendapatkan lisensi tanpa harus membayar. Dan terakhir, kebutuhan laptop yang memadai. Untuk menjalankan AutoCAD dengan lancar, dibutuhkan komputer dengan spesifikasi tertentu, dan ini bisa menjadi kendala bagi sekolah yang memiliki keterbatasan perangkat keras. Jenis media pembelajaran yang kedua yaitu menggunakan alat peraga. Alat peraganya sendiri, saya menggunakan bahan-bahan berupa styrofoam, kertas, dan lem kertas. Sebagai pertimbangannya, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri yaitu bahan tergolong murah dan mudah didapat. Yang kedua, bisa menumbuhkan semangat dan antusias belajar siswa. Terakhir, meningkatkan interaksi di kelas antara guru dan siswa. Kemudian, untuk kekurangannya, adanya dampak lingkungan karena bahan yang dipakai yaitu styrofoam dan kertas. Selain itu, alat peraga yang dibuat dari bahan-bahan ini umumnya tidak tahan lama dan mudah rusak. Hal ini berarti mereka perlu dibuat ulang secara berkala yang dapat memakan waktu dan sumber daya. Dan ini menghubungkan kembali kepada dampak lingkungan. Dari tujuan tersebut didapat salah satu mata pelajaran dan kompetensi dasar yang akan dipilih, yaitu mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung dengan kompetensi dasar 4.3 membuat gambar side plan. Terdapat alat dan bahan yang sebelumnya harus disiapkan terlebih dahulu. Di antaranya ada laptop. Laptop di sini akan digunakan oleh siswa pada tiap kelompoknya, dan ada lem kertas untuk menempel potongan kertas di atas kertas styrofoam. Untuk bahannya ada 3, yaitu styrofoam yang berbentuk persegi panjang, lalu ada gambar side plan tanpa gambar denah di dalamnya, kemudian terakhir ada potongan kertas yang berbentuk vegetasi, dan 2 pilihan denah rumah karena satunya hanya sebagai pengecal pengerjaan. Untuk langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, guru akan menginstruksikan terlebih dahulu agar menjadi 2 kelompok dalam satu kelas, lalu memisahkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, setelah memastikan kelompok sudah terbentuk, guru akan menjelaskan tentang cara pengerjaan dan alat yang akan dipakai. Alat dan bahannya yaitu berupa 1 buah laptop untuk tiap masing-masing kelompok, jadi dalam satu kelas tersebut terdapat 2 laptop. Kemudian bahan-bahan yang akan diberikan dari guru ada 2 lem kertas, 2 papan styrofoam, 8 potongan kertas dengan gambar denah rumah sederhana, 8 potongan kertas dengan gambar rumah beratap sebagai pengecoh, dan 8 buah potongan kertas dengan gambar vegetasi. Untuk cara pekerjaannya sendiri,
Jadi, guru akan memberikan file AutoCAD yang di dalamnya sudah terdapat gambar denah rumah sederhana dan gambar denah block plan seperti ini sebagai pengecoh pengerjaan. Awal pengerjaan yang akan siswa lakukan yaitu dalam satu kelompok ini dibagi lagi menjadi dua tim, yaitu tim yang akan mengerjakan di styrofoam dan tim yang akan menggambar ulang sama persis dari hasil pengerjaan di styrofoam. Untuk pengerjaan yang di styrofoam, siswa hanya perlu menyusun gambar denah yang benar lalu ditempelkan pada kertas di atas styrofoam. Selagi tim yang mengerjakan di styrofoam menyusun gambarnya, tim yang menggambar ulang di AutoCAD juga bisa sambil menggambar ulang yang ditempel di styrofoam. Yang ketiga, setelah aturan bermain sudah diberitahu, siswa akan diminta untuk menyiapkan alat berupa laptop. Sembari siswa menyiapkan satu laptop untuk satu kelompok, guru akan membagikan satu styrofoam, potongan kertas, dan lem untuk setiap kelompok. Yang keempat, sebelum pengerjaan dimulai, guru akan mengirimkan file AutoCAD ke dalam grup kelas dan meminta siswa untuk membuka terlebih dahulu file AutoCAD dalam laptop masing-masing kelompok. Yang kelima, pengerjaan penyusunan gambar side plan dari styrofoam dan dari file AutoCAD diberi waktu hingga 20-30 menit. Dalam satu kelompok tersebut akan menghasilkan satu gambar side plan di styrofoam dan satu file gambar side plan yang sama persis dengan hasil gambar side plan di styrofoam. Selama 20 menit atau 30 menit berlangsung, guru akan mengawasi siswa agar semua siswa bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Yang keenam, setelah waktu pengerjaan berakhir, guru akan memberi waktu selambat-lambatnya 10 menit untuk siswa mencetak hasil gambar dari AutoCAD ke dalam PDF, kemudian akan dikirimkan ke grup kelas untuk dievaluasi bersama. Dalam evaluasi bersama tersebut, guru akan memberitahu terlebih dahulu gambar yang seharusnya benar, kemudian membandingkan gambar tersebut dari setiap kelompok. Dalam melihat perbandingan tersebut, siswa bisa membedakan mana yang seharusnya benar dan mana yang salah. Evaluasi ini bertujuan agar siswa memahami apa saja elemen-elemen yang ada pada gambar side plan dan memahami cara membuatnya langsung dengan AutoCAD. Sekian penjelasan media pembelajaran yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.